Loh, Nala mau lamaran sama siapa? Bukannya sama kamu. Praha menggeleng, ia menyugar rambutnya saking frustasinya menghadapi sang ayah. Bukan, tapi Dokter Bara mau melamar Nala. Aku gak rela. Oh, kok cuma oh? Ayo, ayah. Ini demi masa depanku loh. Memangnya ayah mau aku gagal menikah dengan Nala? Berarti bukan jodoh, sahut Zishan santai. Enteng bener ayah kalau ngomong. Aku bisa mati konyol kalau sampai Nala menerima lamaran Dokter Bara. Zishan terkekeh, lucu sekali melihat wajah panik anak lelakinya ini. Padahal, selama ini Praha selalu bersikap tegas di hadapannya. Ya udah, ayo. Zishan hendak berjongkok, tapi urung ia lakukan. Ayah mau ngapain? Beresin tainya burung dulu, sahut Zishan. Baby sister burung ini lagi cuti soalnya. Gak usah. Kelamaan. Praha menarik lengan sang ayah agar segera datang di kediaman Raisaka. Hemira duduk diapit oleh Raisaka dan juga Belva. Ia menunduk, tidak berani menatap wajah Dokter Bara. Keputusan akan saya serahkan pada Nala, Nak Bara. Sebagai orang tua kami tidak bisa memutuskan. Karena menikah yang menjalani Nala. Iya, dokter. Jawab Dokter Bara sembari mengangguk. Melihat Hemira membuat senyumnya merekah. Jantungnya berdegup lebih kencang. Maksud kedatangan Nak Bara ke sini untuk melamar kamu, Nak. Papi akan menyerahkan semua keputusan padamu. Tidak perlu terburu-buru, kata Raisaka. Hemira mengangguk, ia mencekram jemarinya yang terasa dingin. Terima kasih karena Dokter Bara sudah datang untuk menemui orang tuaku dengan niat serius. Ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Apa itu, Ra? Saya akan menjawabnya kalau memang itu yang akan membuat kamu menerima lamaranku, jawab Dokter Bara mantap. Namun, semua perhatian teralihkan dengan kedatangan Praha dan juga kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Salam Praha berdiri di ambang pintu dengan wajah tenang. Bang Praha. Semua mata langsung terfokus pada Praha, apalagi Dokter Bara yang tampak memasang raut wajah tidak suka. Assalamualaikum, Paman. Maaf kalau mengganggu waktunya, ucap Praha. Raisaka beranjak berdiri, lalu mempersilahkan Praha untuk masuk ke dalam. Masuklah, Pra. Pintanya. Praha melangkah masuk, diikuti Milda dan juga Zishan. Ruangan besar itu mendadak hening dan tampak tegang. Kedatanganmu dan kedua orang tuamu untuk apa, Praha? Tanya Raisaka. Senyuman tipis terukir di bibirnya. Mohon izin, Paman. Kedatangan saya kemari untuk meminta Surinala menjadi istri saya kembali, jawab Praha mantap. Praha berdiri dengan penuh percaya diri, ia tidak akan membiarkan Bara memiliki mantan istrinya. Izinkan aku untuk meluruskan niat baikku ini pada Surinala, Paman. Praha berucap dengan tegas. Tidak ada keraguan sama sekali di wajahnya. Tenang, tapi begitu yakin dalam melangkah. Duduklah di sana. Perintah Raisaka, lantas menoleh ke Zishan. Kau dan istrimu juga duduk, Z. Aku ingin semuanya jelas di sini. Karena ternyata ada lelaki lain yang juga menginginkan putriku. Anggukan samar Zishan lakukan, lantas menggandeng Milda menuju sofa di mana Praha juga duduk di sana. Sebagai ayahnya, aku tidak bisa memberikan keputusan. Sebab semuanya tergantung dari Nala akan memilih siapa, kata Raisaka menatap Zishan dan juga Nino secara bergantian. Keduanya mengangguk, menyerahkan sepenuhnya pada Praha dan juga Bara. Bagaimana, Nak? Ada dua lelaki yang sedang ingin bersamamu sekarang. Melamarmu dengan membawa serta kedua orang tuanya, kata Raisaka. Kamu boleh memilih salah satu, atau tidak sama sekali.
Pilihanmu akan menjadi keputusan yang akan papi terima. Iya, papi. Insyaallah Nala tidak akan mengecewakan. Dan pilihan ini akan menjadikan keputusan terakhirku, tanpa bisa dirubah kembali. Bagaimana, Bara dan Praha? Apa kalian akan setuju dengan keputusan yang akan Nala pilih? Tanya Raisaka menatap lurus Praha dan juga Bara. Dua lelaki ini duduk dengan tenang, meski begitu, tidak bisa menyembunyikan rasa gugup yang sedang Praha dan Bara rasakan. Sebelum menentukan pilihan, aku ingin menanyakan beberapa hal pada Bang Praha dan juga Dokter Bara. Jawaban ini yang akan menjadi penentuan siapa yang akan aku terima sebagai calon suamiku, kata Hemira sembari menunduk. Apa Bang Praha dan Dokter Bara bersedia? Bersedia, sayang. Jawab Praha spontan. Membuat Dokter Bara sontak menoleh. Dengan wajah tidak sukanya. Di samping anaknya, Zishan mengulum senyum, menahan diri agar tidak menjitak kepala anaknya. Emang agak lain anakku ini, bisa-bisanya tengil di depan musuhnya, batinnya. Bersedia, Nala, jawab Bara akhirnya. Melirik sinis ke arah Praha. Namun, tidak membuat Praha merasa terusik. Lo jual, gue kirimin santet biar dagang lu gagal. Batin Praha dengan seringainya. Hemira menghela napas pelan, mencengkeram jemarinya. Ia memikirkan pertanyaan yang akan ia lontarkan untuk Praha dan juga Bara. Pertanyaan pertama yang akan aku tanyakan sangat mudah untuk Dokter Bara. Kata Hemira. Bagaimana setelah pernikahan jika aku belum menjadi istri yang sempurna? Apa Dokter Bara akan melepaskanku atau membiarkan aku dengan ketidaksempurnaan? Senyuman Praha terukir, wajah tengilnya terlihat jelas. Dan itu disadari oleh Zishan sebagai ayahnya. Pertanyaan mudah. Pasti dokter gadungan ini gak bisa jawab. Kalah dah kalah. Batin Praha penuh percaya diri. Dokter Bara menoleh, matanya bersitatap dengan Praha yang juga tengah menoleh ke arahnya. Nala akan jadi milikku, bagaimanapun caranya. Batin Dokter Bara. Tekadnya sudah bulat untuk melamar Hemira menjadi istrinya. Sejak melihat gadis itu, ia sudah jatuh hati. Bahkan ketika tahu bahwa Hemira adalah istri Letnan Praha. Bara menatap lurus Hemira yang tengah menunduk, ia sudah yakin dengan jawaban yang akan ia berikan. Sebagai seorang lelaki, aku pun belum sempurna dalam segala aspek. Karena menikah bukan hanya mencari kesempurnaan, tetapi kesetiaan dalam bertumbuh dan berumah tangga. Kita bisa berproses bersama dan berjalan beriringan, bulan hanya di depan atau di belakang, tapi juga di sisimu, jawab Dokter Bara mantap. Ketegangan terasa di antara mereka, semuanya penasaran dengan pertanyaan dan jawaban yang akan menjadi penentu siapa yang memenangkan hati Nala. Hemira mengangguk, tersenyum di balik cadarnya. Jawaban Bara ia simpan sebagai perbandingan jawaban Praha nantinya. Lalu, pertanyaan ini aku tujukan untuk Bang Praha. Baik, Dek. Abang akan menjawab sesuai dengan yang ingin Abang sampaikan. Semoga jawaban ini bisa menyentuh hatimu, kata Praha. Senyuman manis terukir di bibirnya. Hemira semakin menunduk, rona merah terlihat di pipinya. Praha selalu bisa mengeluarkan kata-kata serupa gombalan itu. Jika nanti aku sedang futur dalam ibadah, akankah Abang akan membimbingku atau membuatku semakin jauh? Tanya Hemeya, suaranya begitu lembut dan mendayu di telinga Praha. Mobil Kara berhenti tepat di halaman rumah Nora. Lalu melangkah turun dan melangkah untuk menemui gadis itu. Kak Kara. Nora membuka pintu dan terkejut karena mendapati Kara sudah berdiri di sana. Hemira tidak bisa ikut datang untuk menjemput. Karena ada urusan di rumah. Aku diminta untuk datang kemari,
kata Kara sembari mengedarkan pandangannya. Penasaran dengan rumah yang ditinggali Nora. Begitu ya, Kak. Kalau begitu aku naik taksi saja nanti. Kara menghela napas pelan, lantas menatap gadis bercadar di depannya ini. Aku sudah jauh-jauh datang kemari. Jadi lebih baik kamu ikut saja di mobilku. Karena ini amanah yang dititipkan Nala padaku. Aku antar ke panti asuhan sekarang. Apa gak merepotkan, Kak? Tanya Nora, ia terus menunduk di depan Kara. Sama sekali tidak berani menatap wajah lelaki di depannya ini. Tidak. Aku nganggur di Indonesia. Jadi gak merepotkan. Kecuali kamu minta antar setiap jam, jawab Kara apa adanya. Nora mengangguk. Kalau begitu aku ambil tas dulu ke dalam, Kak. Aku gak disuruh masuk. Tanya Kara yang lantas menghentikan langkah kaki Nora. Maaf, Kak. Sebaiknya jangan masuk karena kita bulan mahram. Takutnya timbul fitnah, sahut Nora cepat. Satu mobil bukannya berduaan. Tanya Kara, satu alisnya terangkat. Apa bedanya memang? Bisa juga kan digrebek di mobil. Nora terdiam, tidak bisa menjawab pertanyaan Kara. Kepalanya semakin menunduk. Ya udah, aku tunggu di mobil. Jangan lama, karena takutnya jadi fitnah. Seperti katamu. Kara berbalik, lalu melangkah menuju mobil. Meninggalkan Nora yang terus memandangi punggung Kara yang mulai menjauh. Tak lama, ia kembali sembari membawa tas kecil dan juga beberapa pakaian untuk tinggal di panti asuhan milik Umi Hadijah. Pakai sabuknya. Takutnya ada polisi nanti di jalan besar, perintah Kara sembari mengenakan sabuk di tubuhnya. Menurut Nora mengenakan sabuknya, lalu duduk dengan perasaan gugup dan tegang. Apalagi di samping Kara. Suaramu memang serak begitu, iya. Iya, Kak. Memangnya kenapa, iya? Nora balik bertanya. Kecil sekali suaramu itu. Kasihan orang-orang kalau gak dengar. Atau memang dari lahir begitu? Memang dari lahir suaraku begini, Kak. Tidak bisa dirubah apalagi dibesarkan. Maaf kalau terkadang tidak terdengar, sahut Nora, sembari memalingkan wajah keluar jenderal. Pantas saja. Telingaku harus ekstra menajamkan pendengaran. Kara menoleh sekilas, lalu menjalankan mobilnya menuju panti asuhan. Sesekali ia melirik ke arah Nora. Wajah tertutup cadar itu kadang membuat Kara penasaran. Bagaimana bentuk wajahnya, iya. Astagfirullahalazim, apa yang aku pikirkan sekarang? Gumamnya pelan. Praha duduk dengan tenang, ia sudah siap menjawab pertanyaan dari Nala. Bahkan senyuman terukir di bibir manisnya. Di dalam pernikahan nanti, tugasku bukan hanya menjadi imam di salatmu, tapi juga dalam setiap napas perjuangan kita dalam membina ibadah terpanjang ini. Jika nantinya istriku ini futur, aku akan jadi pengingat yang lembut untuknya. Jika istriku lelah, aku akan jadi bah untuk ia bisa bersandar dan menumpahkan segala bebannya. Karena aku yakin, istri yang futur bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk digandeng kembali menuju Allah, jawab Praha penuh percaya diri dan perhitungan yang matang. Aku akan terus menggandeng tanganmu, Ra. Sakinah, mawadah dan warohmah adalah tujuanku untuk pernikahan kita. Kebahagiaanmu adalah hal yang akan aku usahakan. Aku mau kamu menjadi satu-satunya bidadariku di dalam surga nanti. Lanjut Praha. Sepasang mata Milda dan Belva berkaca-kaca dengan jawaban yang diberikan oleh Praha. Masya Allah, nak, bisik Milda bangga. Ia menggenggam jemari Praha. Begitu pula dengan Zishan. Rasa bangga terlihat jelas di wajah Zishan. Ini anakku. Kamu keren, nak. Lirik Zishan menggenggam jemari Praha sebelah kanan.
Sama seperti jawaban Dokter Bara, apa yang dilontarkan Praha pun mampu menyentuh hati Hemira. Ia tersenyum di balik cadarnya. Jawaban Bang Praha pun akan aku jadikan acuan. Praha dan Bara menatap serius ke arah Nala. Penasaran dengan jawaban yang akan diberikan oleh Hemira. Aku tidak bisa menjawab sekarang. Hemira beranjak berdiri. Aku harap Bang Praha dan Dokter Bara menguatkan doa kita, lihat doa siapa yang akan menang nantinya ketika berperang di atas langit. Lalu kapan jawabannya, Dek? Tanya Praha tidak sabar. 3 hari lagi. 3 hari, Dek? Tanya Praha memastikan lagi. Berharap bahwa waktu yang diberikan tidak selama itu. Hemira mengangguk mengiyakan, tidak merubah keputusan yang sudah ia tetapkan beberapa menit lalu. Apa agak kelamaan, Dek? Sehari aja. Kalau begitu. Khusus untuk Bang Praha, kalimat Hemira terjeda, sebab Praha sudah lebih dulu menyela. Jangan ditambahin, Dek. 3 hari juga sudah cukup untuk meminta persetujuan. Sela Praha cemas. Ia tidak mau jika Bara memang dalam menaklukkan hati Hemira. Apalagi ingin merebut posisinya sebagai calon suami. Raisaka menghela napas lega, setidaknya kedua lelaki di depannya ini mendapatkan kesempatan yang sama. Meski ia belum tahu siapa yang akan dipilih anak perempuannya ini. Aku akan menunggu keputusanmu, Ra. Semoga akulah jawabannya, kata Dokter Bara penuh keyakinan. Aku pun akan menunggu. Semoga semesta merestuiku untuk mendapatkan kamu kembali, Ra. Sahut Praha tidak mau kalah. Di hadapan Hemira, keduanya bersaing secara sehat, menjawab dengan mudah dan gampang tanpa saling menyudutkan. Entah siapa yang akan dipilih Hemira nantinya. 3 hari lagi keputusan itu akan putriku berikan pada kalian berdua. Aku tidak akan memaksanya apalagi memberikan pilihan lagi untuk anakku, kata Raisaka. Nino mengangguk setuju. Kalau begitu saya permisi, Pak Raisaka. Saya akan kembali lagi nanti 3 hari. Semoga keputusannya mengarah pada anakku, katanya. Insya Allah. Semoga keputusan Nala nanti tidak menyakiti salah satunya, sahut Raisaka, lantas menyambut uluran tangan Nino. Kami permisi, Pak Raisaka. Terima kasih untuk jamuannya. Raisaka mengangguk sembari tersenyum, mengantarkan Nino dan istrinya keluar. Sementara Bara masih berdiri di sana sembari melirik ke arah Praha. Aku pamit pulang dulu, Ra. Ketemu 3 hari lagi, iya. Sembari menunduk, Hemira mengangguk mengiyakan. Membiarkan Dokter Bara melangkah pergi dari rumahnya. Sementara Praha masih duduk di sana bersama kedua orang tuanya. Kau juga tidak pulang? Tanya Raisaka setelah mengantarkan keluarga Bara keluar rumah. Kau mengusirku, Rai? Aku ini calon besanmu loh. Sebenarnya aku keberatan punya calon besan sepertimu. Berhubung anakmu ganteng, jadi aku okelah. Kalau tidak melihat Praha, mungkin aku menolak besanan denganmu, ledek Raisaka. Membuat Zishan langsung berdiri. Menikah dengan keturunanku itu salah satu cara memperbaiki keturunan, Rai. Kau harusnya bersyukur. Keluargaku ini good looking semua. Zishan menyeringai, wajahnya sombong setengah mati. Raisaka berdecih. Anak dan istrimu yang good looking. Kalau kau kan burik, ledeknya, bajingan. Zishan mengamuk di depan Raisaka yang sudah tergelak sejak tadi. Lantas mendekati sahabatnya itu. Terima Praha saja sebagai membantumu, kalau bara-bara api itu tolak saja, Rai. Aku ini kan sahabatmu, bisik Zishan lagi. Aku tidak bisa memutuskan, karena semuanya tergantung Nala. Karena yang menjalani pernikahan dia. Bulan aku, jawab Raisaka.
Jalur sahabat, bisalah. Kau butuh apa? Kedua alis Zishan naik turun. Kau sedang menyogokku, Z. Gak mempan. Hartaku sudah banyak. Sombong sekali. Aku promosikan kau sebagai dokter nanti di kalangan jenderal. Tawa Raisaka terdengar. Sorry Ye, aku sudah terkenal sebagai dokter yang kompeten. Gak dulu. Belva dan Milda hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah kedua suami mereka. Bak, tolong kita pisahin aja mereka berdua, usul Belva. Udah biarin aja, Bel. Memang udah kebiasaannya ribut begitu. Iya kan? Anggukan cepat Belva lakukan, ia kembali menatap ke arah Praha dan Hemira. Praha bisa datang lagi nanti, ya. Apapun keputusan Nala. Kamu tidak boleh kecewa kalau nanti dia tidak memilihmu. Dan kalau ternyata pilihannya adalah kamu, tante harap kamu bisa menjaganya dengan baik, pesan Belva. Baik, tante. Insya Allah aku akan menerima dengan lapang kalau memang pilihan Nala nanti bulan aku, sahut Praha. Apapun pilihannya, aku berharap bahwa itu aku. Alhamdulillah akhirnya kamu datang, Nak Nora. Umi kira kamu tidak mau dan tidak bersedia membantu di sini, kata Umi Hadijah setelah menyambut kedatangan Kara dan juga Nora. Gadis dengan balutan hijab panjang dan cadar yang menutupi wajah ini mengangguk malu-malu. Hemira tidak ikut, Nak Kara? Tanya Umi Hadijah sebab tidak melihat Hemira. Ada di rumah, Umi. Menyambut seseorang yang ingin melamarnya menjadi istri, jawab Kara lembut. Wajah Umi Hadijah sontak terkejut, setahunya Praha yang akan menjadi calon suami Hemira. Loh, siapa? Bukannya Praha, Nak? Tanya Umi Hadijah penasaran. Dokter Bara, Umi. Salah satu dokter yang bekerja di klinik batalion tempat Praha tugas. Ya Allah. Terus Praha gimana, Nak? Kara menggaruk kepalanya yang tak gatal. Ia juga bingung dengan nasib Praha jika nanti Nala menerima pinangan dari dokter Bara. Untuk keputusan itu saya juga belum tahu, Umi. Karena semuanya tergantung Nala akan memilih lelaki mana. Praha atau dokter Bara. Umi Hadijah mengangguk samar. Kasihan juga Letnan Praha kalau ternyata bukan dia pilihannya. Semoga saja pilihan Hemira tidak mengecewakan, Umi. Amin, Nak, sahut Umi Hadijah. Ya sudah, ayo masuk dulu. Nora akan Umi kenalkan dengan semua pengurus panti asuhan ini. Kara dan Nora mengangguk mengiyakan. Lalu melangkah masuk ke dalam. Melihat beberapa bayi, anak kecil dan remaja yang tengah sibuk bermain bersama para penjaga panti. Kasihan sekali mereka. Pasti hidupnya tidak mudah tanpa orang tua. Apalagi harus ada di tempat panti asuhan begini, gumam Nora pelan. Matanya berkaca-kaca. Di sampingnya, Kara menoleh, memperhatikan Nora yang tampak serius menatap anak-anak kecil di sana.